Masuk ruang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita masih boleh melakukan ibadah walaupun hanya ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan, Kakak undang seluruh dan suami yang ada di rumah untuk bantu sendiri. Kita angkat lagu pujian bertambah-tambah dalam. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kami Bapa di mana kami masih boleh melakukan ibadah Bapa walaupun hanya ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa buat kami di mana kami dalam keadaan sehat hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami beribadah, Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami Bapa Tuhan yang bekerja Bapa. Jaringan kami Tuhan agar kami boleh melihat ibadah online ini dengan lancar Bapa tanpa gangguan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan menerima doa kami Tuhan, untuk bungkus di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, kini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus untuk memberkati sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mensyukuri kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, khususnya kami anak sekolah minggu GKPI Segar yang ada di tempat ini. Kami bersyukur bersama-sama boleh memuji Tuhan dari rumah kami masing-masing. Biarlah pujian kami Bapa boleh menjadi ukupan yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau belajar kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menolong kami, hadirlah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti Tuhan mau apa dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, hati kami siap diberkati, dan kami menolak segala kuasa setan, penghulu udara yang mau mengambil, yang mau mencuri kemuliaan Allah. Kami tolak di dalam darah Yesus, tapi biarlah Roh-Mu yang bekerja, menguasai hati dan pemikiran kami pribadi dan pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari buat anak-anak sekolah minggu hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini temanya hidup dalam Kristus. Ya, bagaimana orang yang percaya hidup di dalam Kristus. Anak-anak sekolah minggu, ya. Anak sekolah minggu tentu sudah tidak asing lagi kalau ada yang dikatakan namanya tanaman. Ya, tanaman itu ada yang kecil, ada yang besar, ada juga yang sedang-sedang saja begitu ya. Contoh tanaman yang jelas bisa kita lihat, yang kalau kecil-kecil namanya itu apa? Rumput. Ya, kalau yang sedang-sedang itu bisa kita katakan semak-semak, perdu. Tapi kalau yang sudah tinggi-tinggi, yang besar-besar, itu namanya pohon. Hidup di dalam Kristus. Yesus itu adalah pokok. Ya, kalau kita katakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Berarti kita hidup di dalam pokok itu. Ya. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sekarang sudah hidup di dalam tubuh Kristus. Karena Kristus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup ya di dalam Kristus? Bagaimana caranya? Nah, tadi kita bercerita tentang pohon. Nah, pohon itu kenapa dia bisa berdiri? Karena apa dia bisa berdiri tegak? Ya. Pohon bisa berdiri tegak, dia mempunyai akar yang kuat. Akarnya
kuat. Ya, jadi waktu angin datang, badai datang, walaupun dia dihempas-hempaskan karena akarnya itu kuat, dia tidak tumbang. Tapi kalau akarnya tidak kuat, akarnya lemah, datang angin kencang, dia akan tumbang. Itu pohon. Nah, kalau anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, kita hidup di dalam pokok itu. Bagaimana kita supaya kuat ketika badai datang, ketika cobaan datang? Contohnya, ketika kamu diejek temanmu, kamu bisa tegak berdiri. Ya, ketika kesusahan ekonomi orang tuamu, kamu tidak merungut-ungut. Bagaimana caranya? Ya, itu semua bisa kamu lakukan apabila ya hidupmu berakar di dalam firman Tuhan. Ya, hidupmu itu ya, kamu hidup di dalam firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa. Itulah akar tadi. Ya, kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa dan melakukannya, itulah akar kita. Itulah kekuatan kita yang akan menopang hidup kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, setelah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus Tuhan mau apa lagi dalam hidup kita ini? Ya, kalau pohon sudah ada akar, sudah ada batangnya, ada rantingnya, ada daunnya. Terus orang mengharapkan apa dari pohon itu? Ya, mengharapkan buah. Tuhan juga mau hidup anak-anak sekolah minggu berbuah. Ya, berbuah apa? Berbuah yang baik, berbuah yang manis, sehingga orang menyukai kita. Nah, ini pengalaman hidup. Ya, ini pengalaman hidup. Coba anak-anak sekolah minggu perhatikan. Ya, kamu punya teman di sekolah? Ya, tentu kita punya teman di sekolah. Kalau teman kita itu baik, suka menolong, murah senyum, terus apa lagi ya, suka beri perhatian kepada kita, bagaimana perasaan kita sama dia? Ya, tentu senang. Ya, kedatangannya pun kita harapkan. Mana ya si Tony kok nggak nyampe-nyampe? Aku suka kali loh sama si Tony itu. Dia baik, dia sayang sama kita, dia rajin. Aku suka berteman sama dia. Pasti itu yang kita katakan. Nah, coba ada teman-temanmu di sekolah, dia suka usil, suka mengganggu kamu, suka mengambil barang-barang, suka berkata-kata yang kotor. Bagaimana? Kehadiranmu selalu kamu nantikan enggak? Enggak. Ya, malah kadang-kadang kita bilang, nggak usah kawan sama dia, dia nakal, dia jahat. Ya, kita biarkan dia. Malah kita katakan lagi dia jahat, dia nakal. Berbuah enggak? Buah apa yang mau diambil? Ya, nih anak-anak ya, anak-anak sekolah minggu, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Waktu engkau jadi anak yang baik, buahmu itu manis, buahmu itu membawa berkat bagi orang, engkau akan diberkati. Ini contoh nyata, ya, contoh nyata. Kalau kita itu di rumah rajin, suka berdoa, sayang sama adik, ya, mau membantu mama papa, terus apa lagi? Rajin belajar. Terus apa lagi ya? Rajin membantu. Ya, pasti keluarga akan memberkati engkau. Ya. Contoh misalnya, ya, si Doni, ya, tulangnya datang, terus mamanya bilang, tengoklah si Doni ini, ya, tulangnya baik kali dia. Dia mau membantu aku, dia mau membantu adiknya,
dia mau bertanggung jawab di rumah, rajin belajar, terus pasti tulangnya bilang begini, ya saya lihat Masidonion Gabecol Manahasean. Pasti bilang, iya mudah-mudahan si Doni jadi orang yang berhasil. Itu doa. Ya, jadi orang yang berhasil. Itu doa. Nah, doa yang baik akan diucapkan kepada orang-orang yang baik. Ya, kalau ada orang baik, orang-orang akan mendoakan dia. Ya, tapi waktu kita jadi anak yang nakal, jadi anak yang suka membuat keributan, menyusahkan, doa orang sama kita doa yang tidak baik. Contoh, ya, kalau kamu malas belajar, ya, malas belajar, terus suka mengganggu adik, apalagi bikin susah orang tua, ya, orang akan mengatakan kata-kata yang tidak baik sama kamu. Contohnya, waktu kamu malas belajar, nilai kamu jelek, langsung orang tua pasti bilang, "Enggak ada otaknya ini." Itulah doa. Atau waktu kamu saking kamu nakalnya, bandelnya, kamu jatuh, doa yang keluar dari orang tua apa? Mampus kau di situ. Pasti begitu. Karena apa? Karena hidupmu selalu bikin susah. Hidupmu selalu membuat orang lain menderita. Ya. Nah, doa yang baik akan diterima anak yang baik. Doa yang tidak baik akan diterima anak yang tidak baik. Mana kita pilih? Dari Tuhan mau ya, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita berbuah. Berbuah yang manis. Buah yang manis itu keluar dari apa? Dari perilaku kita, dari kata-kata kita, dari perbuatan kita, dari pergaulan kita. Disitulah kita menunjukkan buah yang manis. Hidup di dalam Kristus. Ya, belajar hidup di dalam Kristus sehingga kelak waktu Yesus datang ke dunia, kita boleh dinyatakan sebagai anak-anak yang layak untuk menerima tahta kerajaan surgawi. Itu kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang sesuai dengan Kristus. Kami tidak mampu Tuhan, kami orang yang lemah, kami orang yang mudah jatuh ke dalam dosa dan terpengaruh oleh godaan-godaan di dunia ini. Kami datang kepadamu Bapa, memohon pengurapan daripada Roh Kudus untuk menuntun setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga hidup mereka semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu sehingga mereka juga boleh mampu menolak setiap keinginan-keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu boleh mengambil keputusan untuk belajar mendengarkan suara Tuhan lebih banyak dalam kehidupannya. Kami serahkan masa depan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah setiap kehidupan mereka, di tengah-tengah setiap studi mereka, Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan Engkau yang menyertai, Tuhan Engkau yang memberkati. Berkati juga keluarga mereka, papa-papa mereka yang mendidik mereka, Tuhan. Engkau urapi mereka, berikan mereka hati untuk mengasihi anak-anak mereka. Mungkin mereka Tuhan bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi setiap kebutuhan anak-anak ini. Biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit mencukupkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak-anak mereka. Kami serahkan semua Bapa, anak-anak sekolah kami bersama keluarga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis di kehidupan kami, sehingga kami juga menjadi kesukaan bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, muliakan untuk selamanya. Kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan tentang pujian Yesus Pokok.
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ruang kudus